Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan berkah karunia dan rahmat yang senantiasa hadir kepada kita selaku hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibina Karim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas semua wasilah yang telah dihadirkan kepada kita sehingga kita keluar dari sisi kegelapan ke terang benderang. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan mencoba membuat suatu cerita, ya, di mana cerita ini berkenaan dengan bagaimana kita harusnya bersabar kepada apa yang terjadi pada kita, baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Maka sabaran ini, masya Allah, la quwata illa billah, Allah sudah memberikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ada kisah yang diceritakan terkait dengan risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah mendapati sedang berkumpul dengan para sahabatnya, lalu kemudian termasuk diantaranya ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian pada saat itu tiba-tiba datang 3 orang Baduy untuk sampai kepada tempat di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk. Lalu kemudian dengan serta-merta tiga orang ini kemudian menghardik, kemudian mengatakan sesuatu yang kemudian itu akan menimbulkan kemarahan sebetulnya, ya, dimana saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hanya kemudian melihat orang tersebut, lalu kemudian beliau hanya tersenyum dan kemudian beliau kembali kepada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat apa yang nampak di depannya. Lalu untuk yang kedua kalinya, kemudian orang Baduy tersebut, Badui, ya, kemudian kembali menghina Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu kemudian kembali Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hanya melihat orang tersebut, lalu kemudian tersenyum, lalu kemudian kembali kepada fokus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sekali lagi untuk yang ketiga kalinya, Badui tersebut kemudian menghina kembali, menghardik kembali Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu kemudian saat ini mungkin saja Sayyidina Abu Bakar Siddiq kemudian berdiri dan membalas hinaan makian tersebut. Lalu kemudian dengan tiba-tiba baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat duduknya, lalu kemudian beliau meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya yang di situ dengan tanpa mengucap sepatah kata pun, ya. Lalu pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an merasa
heran ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa baginda Rasulullah SAW mengucapkan salam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak pernah mendapati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari sebuah pertemuan tanpa mengucapkan salam, sehingga beliau kemudian meninggalkan badui tersebut, orang badui tersebut, dan mengejar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhasil mengejar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku tanpa mengucapkan salam sebagaimana biasanya engkau lakukan ketika engkau akan pergi dari sebuah pertemuan?" Lalu baginda Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai sahabatku, sesungguhnya aku akan menceritakan dari apa yang aku perbuat hari ini. Tahukah engkau ketika orang Badui tersebut menghinamu, lalu kemudian pada saat kali pertama penghinaan tersebut engkau hanya melihat wajahnya, lalu kemudian tersenyum, lalu kemudian engkau kembali. Saat itu aku betul-betul bahagia, aku tersenyum melihatmu, ya. Dan itu, tahukah engkau bahwa pada saat itu para malaikat Allah hadir di sekitarmu untuk duduk bersamamu. Lalu kemudian untuk yang kedua kalinya ketika orang Badui tersebut menghardikmu, menghinamu, kembali engkau diam. Bahkan para malaikat semakin banyak yang bertambah duduk di sekitarmu. Insyaallah la quwata illa billah. Lalu kemudian untuk yang ketiga kalinya ketika engkau dihina, dihardik, lalu engkau membalas mereka, sesungguhnya pada saat itu para malaikat meninggalkanmu. Lalu kemudian yang duduk hadir di sekelilingmu kemudian digantikan oleh para iblis, setan. Lalu aku tidak akan mungkin mengucapkan salam kepada satu pertemuan, satu majelis di mana di situ hadir setan, ya, sehingga aku meninggalkanmu tanpa memberikan salam. Nah, itu sebuah proses kisah yang sangat luar biasa yang menghadirkan kepada kita bagaimana kemudian seseorang yang bersabar terhadap sesuatu, ya, baik dalam suka maupun duka, itu akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan para malaikat akan hadir, para malaikat Allah yang merupakan ciptaan Allah akan hadir di sekelilingnya. Dan tentu saja kehadiran para malaikat ini, di mana doa para malaikat tanpa hijab, maka keberadaan orang yang bersabar itu sesungguhnya betul-betul akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang yang bersabar tentu saja akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh para malaikat karena dia akan didekati oleh para malaikat, dan para malaikat mendoakan orang tersebut, dan tentu saja doanya sekali lagi tidak akan mungkin dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit bagaimana kemudian kita sebagai hamba Allah dan juga umatnya baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa bersabar terhadap apa yang terjadi, karena sesungguhnya apa yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.